warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Bapak. Dr. Andes Agus Gumiwang Katang Sesmista, staf jabat pendamping. Yang saya hormati Bapak Dirjen, Bapak Jaka Budi Utama, yang mewakili Menteri Keuangan dan juga Dirjen Pajak dan Dirut Badan Pelayanan atau BPDP Bapak Edi Abdurrahman, yang mewakili Menteri Perdagangan Bapak Dirjen Perdagangan Luar Negeri Baris Krim Polri. Saya lanjutkan pejabat utama Pak Kabaris Krim Polri, Kadif Humas, Kapolda Tipor, dan secara khusus tim yang memang kita tugaskan untuk melaksanakan Bea Cukai dan Bea Cabar dari Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Pak Heri Morianto beserta Wakasatgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri Bapak Novel Baswedan dan seluruh tim serta rekan-rekan media. Baik, mungkin saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen Bea Cukai. Alhamdulillah, sesuai dengan arahan dan perintah dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto terkait dengan upaya untuk terus mengurangi potensi terjadinya kebocoran negara, maka kami Polri membentuk Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara. Alhamdulillah, hasil kerjasama dengan Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan kegiatan pendalaman dengan sistem mirroring analisis Satgasus terhadap PT MMS terkait dengan adanya pelonjakan yang luar biasa dari ekspor komoditas petimeter dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, naik hampir 278%, dan ini tentunya menjadi hal yang anomali dan dilakukan pendalaman oleh tim. Alhamdulillah, dari hasil kerjasama tersebut maka dilaksanakanlah pemeriksaan terhadap kandungan petimeter 3 lab yang ada, baik yang ada di Bea Cukai, kemudian ada yang dari salah satu universitas, dan juga ada juga dari Laboratorium Terpadu. Dari hasil pemeriksaan tersebut didapati bahwa ternyata kandungan yang ada di dalamnya ternyata tidak sesuai dengan komoditas yang seharusnya mendapatkan kompensasi bebas pajak. Di dalamnya berisi sebagian besar komoditas campuran dari produk turunan kelapa sawit, sehingga mau tidak mau ini yang tentunya akan kita tidak lanjuti bersama dengan Dirjen Bea Cukai untuk pendalaman. Dan alhamdulillah dari yang bisa diamankan ada kurang lebih 87 kontainer
yang kita duga melakukan pelanggaran ekspor produk turunan CPO. Nah, kita ingin mendalami lebih lanjut karena dari modus yang terjadi upaya-upaya untuk mensiasati penghindaran terhadap pajak yang tentunya ini seringkali terjadi dan saat ini terjadi pada komoditas jenis petimeter yang oleh pemerintah tidak dikenakan biaya keluar maupun pungutan ekspor, serta bukan komoditas yang termasuk dalam kategori larangan dan atau pembatasan ekspor. Dan ternyata celah ini yang kemudian digunakan untuk menyelundupkan, untuk menghindari pajak yang tentunya ini mengakibatkan kerugian negara. Ini yang tentunya akan kita lakukan pendalaman terhadap beberapa perusahaan yang lain, dan nanti apabila memang kita perlukan untuk melakukan proses penegakan hukum dan juga pengembalian kerugian terhadap negara, tentunya ini akan kita lakukan. Sampai saat ini dari satu komoditas petimeter saja yang tercatat nilai transaksinya mencapai 2,8 triliun rupiah kalau tidak salah, dan ini akan terus kita kembangkan. Jadi ini yang tentunya menjadi catatan penting setelah kita melakukan pendalaman bahwa dari cross check barang yang akan diekspor dengan barang negara yang akan menerima impor ternyata catatannya berbeda. Itulah yang kemudian kita lakukan pendalaman, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Satgasus OPN, Pak Heri Morianto, Pak Novel dan kawan-kawan yang menemukan ini, dan tentunya kita yakin bahwa tentunya ada juga indikasi-indikasi yang mungkin hampir mirip, hampir sama, dan apabila ini kita lakukan pendalaman, tentunya kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara dari kebocoran-kebocoran akibat penghindaran pembayaran pajak, dan ini tentunya sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan, dan mari pengawasan, melakukan penegakan aturan, melakukan pendisiplinan, dan bila perlu melakukan penegakan hukum sehingga potensi-potensi terjadinya kebocoran yang tentunya merugikan negara ini bisa kita hindari, dan harapan Bapak Presiden agar pemasukan negara betul-betul optimal, mengurangi potensi kebocoran negara bisa kita lakukan maksimal sehingga uang-uang tersebut, dana tersebut kemudian bisa betul-betul dimanfaatkan, digunakan untuk program-program pembangunan, program-program yang mendorong apa yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Bapak Presiden dalam rangka meningkatkan program-program kesejahteraan untuk rakyat dan juga program-program lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama dan kerja kerasnya, dan saya dorong untuk tim OPN untuk bekerja lebih optimal sehingga kita selamatkan negara kita dari potensi kebocoran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.